Shalom, selamat pagi Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan. Salam kasih dalam Tuhan Yesus Kristus bagi kita semua pada pagi hari ini. Apa kabar Bapak Ibu Saudaraku? Semoga saudara dalam kabar baik, sehat, semangat, diberkati dan menjadi berkat. Kita bersyukur pagi hari ini kita ada oleh karena anugerah Tuhan. Kita ada untuk memuji, menyembah Tuhan. Kami secara pribadi mengucapkan terima kasih buat saudara yang tetap juga langsung setia boleh bergabung dengan kami untuk kita sama-sama memuji, menyembah Tuhan. Hari ini kita akan belajar menjadi bijak dari Amsal pasal yang ke-7, lanjutan dari Amsal pasal yang ke-6 yang kemarin sudah kita selesai bahas. Dan hari ini Bapak Ibu Saudara, kita akan masuk dalam Amsal yang ke-7. Kita bahas Amsal satu pasal satu hari. Dan untuk itu kami ajak saudara semua boleh bekerja sama untuk menjangkau jiwa lebih banyak lagi. Bagikan live kita kepada keluarga, teman dan sahabat saudara untuk kita boleh diperlengkapi dengan kebenaran. Ada banyak pesan-pesan firman yang saya yakin dan percaya akan menguatkan dan menuntun kita dalam berjalan bersama dengan Tuhan. Karena firman itu adalah pelita bagi kaki kita dan terang bagi jalan kita. Dengan saudara dan saya mendengarkan firman, maka hidup kita dituntun oleh Tuhan. Dengan kita boleh belajar merenungkan firman, maka hidup kita berjalan dalam rencana Tuhan. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, firman itu adalah Allah sendiri, di mana Allah sedang berbicara kepada kita, di mana Allah sedang menyatakan keinginannya kepada kita. Dan setiap orang yang masuk surga ialah orang-orang yang melakukan kehendak Allah. Di manakah kita bisa melakukan kehendak Allah jikalau kita tidak mengerti dan mengetahui kehendaknya? Maka lewat mengerti firman kita mengerti kehendak Allah. Lewat mengerti firman kita juga akan mampu melakukan kehendak Allah. Saya percaya Tuhan akan memberikan kita kekuatan untuk menjadikan kita jadi pelaku-pelaku kebenaran. Hari ini biarlah hari kemenangan bagimu. Hari ini biarlah hari kesembuhan, hari pemulihan bagi Bapak Ibu Saudara. Biarlah Tuhan yang menolong kita, biarlah Tuhan yang memulihkan kita, biarlah Tuhan yang menyembuhkan kita. Kita menyembah Tuhan, kita satukan hati, kita berdoa. Terima kasih Bapa yang baik, terima kasih Tuhan Yesus buat hari ini, buat pagi ini atas anugerah-Mu yang nyata bagi kami. Kami mengucap syukur bagi Tuhan, segala puji, hormat dan kemuliaan. Ampuni segala dosa, kesalahan kami, kuduskan kami dengan darah-Mu. Biarlah hari ini kami limpah dengan syukur, biarlah pagi ini kami limpah dengan berkat, pagi ini kami limpah dengan kuasa, dengan rasa syukur dan hadirat Tuhan dan kemuliaan-Mu. Jamah seluruh umat-Mu dimanapun mereka berada. Ada berkat, terobosan, pemulihan, kesembuhan, pertolongan Tuhan bagi kami. Dan hamba-Mu Roh Kudus pimpin dan ambil alih dari awal sampai akhir. Sehingga apa yang boleh kami hadirkan dalam penyembahan, pujian, bahkan juga dalam pemberitaan firman Tuhan dan doa-doa, Tuhan nyatakan kuasa-Mu. Hanya di dalam nama Yesus kami mengucap syukur. Dalam nama Yesus kami berdoa, haleluya, amin. Mari kita sembah Tuhan, haleluya. Terima kasih Tuhan buat anugerah-Mu. Terima kasih Yesus buat kasih setia-Mu. Ku datang bersyukur, ku datang menyembah. Glory, haleluya. Glory, haleluya. Terima kasih Tuhan.
Yesus, Kaulah perlindunganku, Engkau yang selalu ku puji. Tuhan, Tuhan, Kaulah pengharapanku, ku percaya hanya kepadamu. Yesus, Kaulah perlindunganku, Engkau yang selalu ku puji. Mulutku penuh, mulutku penuh dengan pujian kepadamu ya Yesus Tuhan. Sepanjang hari ku beri penghormatan kepadamu ya Allah. Haleluya. Mulutku penuh dengan pujian kepadamu ya Yesus Tuhan. Sepanjang hari ku beri penghormatan kepadamu ya Allahku. Sama-sama katakan, Tuhan, Kaulah pengharapanku. Tuhan, percaya hanya kepadamu. Yesus, Kaulah perlindunganku, Engkau yang selalu ku puji. Katakan Tuhan, Tuhan, Kaulah pengharapanku, ku percaya hanya kepadamu. Yesus, Yesus, Kaulah perlindunganku, Engkau yang selalu ku puji. Angkat suara katakan, mulutku penuh dengan pujian kepadamu ya Yesus Tuhan. Sepanjang hari ku beri penghormatan kepadamu. Haleluya. Mulutku
karunia Bapa pagi ini, kasih sayang-Mu mengalir dalam hidupku. Bersyukur ya Tuhan, sepanjang hari, sepanjang malam Engkau menyertaiku. Haleluya. Bapak Ibu Saudara, mari kita datang ke altar Tuhan. Kita datang bersujud menyembahnya. Datang kepada Tuhan dengan sujud menyembah. Ini saatnya berdiri di altarnya, sebab Allah Maha Kudus hadir di sini. Mari memuji, angkat tangan menyembah, angkat tangan menyembah, sebab Allah, sebab Allah Maha Kudus hadir di sini. Masuk hadiratnya, kita masuk hadiratnya Maha Kudus. Mari semua Bapak Ibu Saudara masuk dalam hadirat Tuhan, katakan kini saatnya. Kini saatnya berdiri di altarnya, berdiri di altarnya, sebab Allah Maha Kudus hadir di sini. Mari memuji, mari memuji, angkat tanganmu menyembah, angkat tangan menyembah, sebab Allah, sebab Kudus hadir di sini, hadir di sini. Kita masuk, tata sucinya, sucinya bersama, bersama para malaikat menyembah. Mari puji, mari puji, katakan Yesus, Yesusku, kita masuk hadiratnya, kita masuk hadiratnya Maha. Mari angkat tangan semua, katakan kita masuk, kita
katakan nama Tuhan kita. Yesusku, kita masuk hadirat-Nya. Kita masuk hadirat-Nya, Maha Kudus. Kita masuk tata suci-Nya bersama para malaikat. Mari menyembah. Oh, marilah puji, siapa nama Tuhan kita. Haleluya. Kita masuk hadirat-Nya. Saudara, satukan iman, angkat tangan semua, katakan kita masuk hadirat-Nya. Kita masuk tata suci-Nya, tata suci-Nya bersama para malaikat, bersama para malaikat. Semua menyembah. Mari puji Yesusku, katakan kita masuk. Kita masuk hadirat-Nya, Maha Kudus. Mari masuk hadirat-Nya. Mari masuk hadirat-Nya, Maha Kudus. Kita masuk hadirat-Nya. Kita masuk hadirat-Nya, Maha Kudus. Mari semua menyembah saat masuk di altar-Nya, saat memasuki kemuliaan-Nya. Mari semua menyembah, mari naikkan pujian, syukur, syukur bagi Tuhan. Haleluya. Semua menyembah bagi Allah yang baik, bagi Allah yang kudus. Semua menyembah, semua memuji Dia. Haleluya. Haleluya. Roh Kudus mengalir di tempat ini. Roh Kudus mengalir atas setiap hidup kita. Semua kita dirawat Tuhan pagi ini. In Jesus name. Rapasa kata kaya ralabasa. In Jesus name, aliran kesembuhan mengalir. Aku hancurkan segala ketakutan, kemiskinan, kegagalan. Aku hancurkan segala roh sakit, penyakit. In Jesus name. Roh Kudus mengalir saat kami masuk dalam hadirat Tuhan. Mari sambut hadirat-Nya.
kuasanya dahulu, sekarang, dan sampai selamanya. Katakan kuasanya tak pernah berubah. Dia sanggup, Yesus sanggup melakukan perkara yang besar. Dia sanggup, Yesus sanggup memulihkan yang terluka, menyembuhkan yang menderita. Dia sanggup memulihkan hidup. Sekali lagi katakan Yesus Tuhan, Yesus Tuhan, mulialah namamu. Katakan Yesus Allahku, besar kuasanya dahulu, sekarang, dan sampai selamanya. Angkat tanganmu katakan kuasanya tak pernah berubah. Yesus Tuhanku, Yesus Tuhan, mulialah namamu. Yesus Allahku, katakan besar kuasanya dahulu, sekarang. Saudara, imani pujian ini bahwa kuasa Tuhan bekerja bagimu pada pagi ini tak pernah berubah. Dia sanggup, Yesus sanggup melakukan perkara yang besar. Dia sanggup, imani dengan sungguh. Yesus sanggup, haleluya, memulihkan yang menyembuhkan yang menderita. Dia sanggup memulihkan. Lebih lagi katakan Dia sanggup, Yesus sanggup melakukan perkara yang besar. Dia sanggup, Yesus sanggup memulihkan yang terluka, menyembuhkan yang menderita. Dia sanggup memulihkan hidup. Oh, Dia sanggup, Dia sanggup. Satukan iman, haleluya, melakukan perkara yang besar. Dia sanggup, Yesus sanggup menyembuhkan yang terluka, menyembuhkan yang menderita. Siapa yang saat ini menderita dan sakit, nyanyikan dengan iman, katakan Yesus. Dia sanggup, Yesus sanggup melakukan perkara yang besar. Dia sanggup, Yesus sanggup memulihkan yang terluka. Dengan iman Dia sanggup
Bapak Ibu Saudara, apapun saat ini persoalan, apapun saat ini yang jadi penyakit, apapun saat ini keadaanmu, dengar baik, kita punya Tuhan yang sanggup memulihkan engkau. Kita punya Tuhan yang sanggup menyembuhkan saudara. Saudara, aku dengarkan baik. Apapun yang jadi persoalanmu pagi ini, ingatlah kepada Tuhan. Dia sanggup menyembuhkan, Dia sanggup memulihkan. Hanya nama Yesus, hanya nama Yesus, hanya nama Yesus, berikanku harapan. Hanya nama Yesus, angkat tanganmu, katakan hanya nama Yesus, hanya nama Yesus, berikanku kepastian. Saat tiada jalan, hadapi persoalan, Yesus ada di sana dan memberiku jawaban. Pahitnya kenyataan dan tak mampu bertahan. Katakan Yesus, Yesus ada di sana dan memberiku jawaban. Hanya nama Yesus, hanya nama Yesus, hanya nama Yesus, berikanku pengharapan. Hanya nama Yesus, katakan hanya nama Yesus, hanya nama Tuhan, hanya nama Yesus, berikanku kepastian. Katakan hanya nama Yesus, hanya nama Yesus, hanya nama Yesus, berikanku kepastian. Katakan hanya nama Yesus, hanya nama Yesus, hanya nama Yesus, berikanku pengharapan. Hanya nama Yesus, hanya namamu Tuhan, hanya nama Yesus, hanya nama Yesus, berikanku kepastian, berikanku
berikan ku kesembuhan, berikan ku kesembuhan, berikan ku pemulihan, berikan ku pemulihan. Terima kasih Tuhan Yesus buat pagi ini. Hanya dalam nama-Mu kami disembuhkan. Hanya dalam nama-Mu kami dipulihkan. Saudara, angkat tangan kita pagi hari ini, kita deklarasi apa yang Tuhan janjikan dalam firman-Nya. Katakan, dalam nama Yesus aku dipulihkan. Dalam nama Yesus aku mempunyai pengharapan. Dalam nama Yesus aku disembuhkan. Dalam nama Yesus aku diberkati. Dalam nama Yesus aku diurapi. Dalam nama Yesus aku menerobos segala persoalan, segala tantangan dalam hidupku. Dalam nama Tuhan Yesus keluarga aku dipulihkan. Dalam nama Tuhan Yesus aku diberkati, aku diurapi. Keluarga aku diberkati, keluarga aku dipulihkan. Dalam nama Tuhan Yesus saya menang atas hidupku. Di masa pandemi ini saya percaya Tuhan menyertaiku. Segala kutuk, segala kemiskinan, segala pekerjaan iblis dipatahkan, dihancurkan dari hidup. In Jesus name, dalam nama Yesus, roh sakit penyakit keluar dari dalam tubuhku. Dalam nama Yesus, oleh bilur Yesus aku telah sembuh. Dalam nama Yesus aku sembuh. Tidak ada penyakit yang dapat bertahan dalam tubuhku. In Jesus name, dalam nama Yesus, kutuk keturunan, kutuk perdukunan, santet, kuasa kegelapan, aku tolak dalam nama Yesus. Dalam nama Yesus aku bebas, merdeka dari dosa masa lalu, dari hidup masa lalu. Sekarang aku ciptaan baru, benar-benar baru, hidup dalam Tuhan Yesus, hidup dalam kebenaran. Darah Yesus telah menguduskan aku. Darah Yesus telah menyucikan aku. Aku diberkati, aku diurapi. Haleluya. Amin. Berikan tepuk tangan untuk Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan, kami mau belajar daripada firman-Mu. Berkati hamba-Mu dalam menyampaikan firman-Mu. Berikan hikmat, berikan kuasa, berikan otoritas, wahyukan firman-Mu. Setiap kami yang boleh mengikut mendengarkan khotbah pagi ini, semuanya diberkati, semuanya ditolong oleh Tuhan. Ampuni dosa kesalahan kami, layakkan kami menerima firman-Mu. Hanya dalam nama Yesus kami siap mendengarkan-Mu. Haleluya, haleluya. Amin. Kita berikan sekali lagi tepuk tangan yang terbaik untuk Tuhan Yesus. Haleluya, puji Tuhan. Shalom, selamat pagi Bapak Ibu Saudaraku yang dikasihi Tuhan. Apa kabar semuanya? Kita boleh katakan imani, sehat, semangat, diberkati dan menjadi berkat. Sekali lagi Bapak Ibu katakan sehat, semangat, diberkati dan menjadi berkat. Amin. Baik saudaraku yang dikasihi Tuhan, sekali lagi saya menyapa kita, shalom, selamat pagi. Apa kabar semua Bapak Ibu Saudara yang dahsyat dan luar biasa. Saya harap kabarnya semuanya sukacita dan penuh dengan pengharapan. Dan kita bersyukur pagi ini kita ada oleh karena anugerah Tuhan, oleh karena kemurahan Tuhan. Saudara, pagi ini kita akan belajar dari Amsal pasal yang ke-7, lanjutan dari pasal yang ke-6 kemarin yang sudah kita baca dan sudah kita perdalam. Dan tema yang kita sedang dalami hari-hari ini adalah belajar menjadi bijak. Belajar menjadi bijak. Hidup ini perlu kebijaksanaan, hidup ini perlu hikmat. Tantangan di dalam situasi yang tidak pasti, tantangan dalam situasi kondisi yang tidak menjanjikan, kita butuh saudaraku, ya kita butuh kepastian hidup. Oleh sebab itu, kita perlu saudara melekat dengan Tuhan. Kita perlu sungguh-sungguh mengandalkan Tuhan. Maka saudaraku pada pagi hari ini kami mau mengajak saudara untuk boleh membagikan live streaming kita, bagikan sebanyak-banyaknya. Ajak keluarga, teman dan sahabat saudara untuk boleh membagikan live ini. Ajak mereka untuk boleh dengarkan khotbah, ya supaya dengan firman Tuhan yang disampaikan Bapak Ibu semua jadi berkat dan saudara keluarga kita juga terberkati. Amin saudara. Haleluya. Semuanya semangat ya, dari Indonesia, Sabang sampai Merauke, Malaysia, Singapura, dari Timor Leste, ada juga dari Mikronesia, dari Hong Kong, ya, dari China, Taiwan, dari
Amerika, Inggris ada beberapa yang pernah boleh kasih respon. Kami ucapkan selamat pagi. Baik saudaraku, Amsal ini penting kita pelajari untuk kita mengerti bahasa-bahasa isyarat, teka-teki, bahasa-bahasa ibarat, dan bahasa-bahasa yang sukar dimengerti. Orang yang suka membaca Amsal dengan perenungan yang dalam, orang itu akan lebih bijaksana. Jikalau saudara baca Amsal dengan hati yang terbuka, dengan perenungan, maka saudara akan mempunyai hati yang bijaksana. Ya, bukan bijaksini, ya, tapi bijaksana. Oke? Kalau saudara mau bijaksana, firman itu memberikan pengertian. Si Daud berkata dalam Mazmur 119, aku lebih berhikmat daripada pengajarku. Aku lebih mengerti daripada orang-orang yang lebih tua daripadaku. Karena apa? Firmanmu kerenungkan, Tauratmu kerenungkan. Jadi dengan merenungkan firman saudara, maka kita akan semakin lebih berhikmat, semakin lebih mengerti daripada para pengajar-pengajar kita. Oleh sebab itu renungkanlah firman setiap hari, maka engkau akan penuh dengan hikmat. Kita akan baca ayat Amsal pasal yang ke-7, ayat 1 sampai yang ke-27. Secara bergantian, kita yang laki-laki bersama dengan saya baca ayat yang ganjil, yang perempuan baca bersama dengan Ibu Gembala ayat yang genap. Nanti di ayat yang terakhir kita baca bersama-sama. Ya saudaraku, kita baca bersama-sama di ayat yang terakhir. Kita mulai firman Tuhan, Amsal pasal yang ke-7, demikianlah firman-Nya. Hai anakku, berpeganglah kepada perkataanku dan simpanlah perintahku dalam hatimu. Berpeganglah pada perintahku dan engkau akan hidup. Simpanlah ajaranku seperti biji matamu. Tambatkanlah semuanya itu pada jarimu dan tulislah itu pada loh hatimu. Katakanlah kepada hikmat, engkaulah saudaraku, dan sebutkanlah pengertian itu sanakmu. Supaya engkau dilindunginya terhadap perempuan jalang, terhadap perempuan asing yang licin perkataannya. Karena ketika suatu waktu aku melihat-lihat dari kisi-kisiku, dari jendela rumahku, kulihat di antara yang tak berpengalaman, kudapati di antara anak-anak muda, seorang teruna yang tidak berakal budi. Yang menyeberang dekat sudut jalan, lalu melangkah menuju rumah perempuan semacam itu. Pada waktu senja, pada petang hari di malam yang gelap, maka datanglah menyongsong dia seorang perempuan berpakaian sundal dengan hati licik. Cerewet dan lihat perempuan ini, kakinya tak dapat tenang di rumah. Sebentar ia di jalan dan sebentar di lapangan. Dekat setiap tikungan ia menghadang. Lalu dipegangnyalah orang teruna itu dan diciumnya dengan muka tanpa malu, berkatalah ia kepadanya, aku harus mempersembahkan korban keselamatan dan pada hari ini telah kubayar nazarku itu. Itulah sebabnya aku keluar menyongsong engkau untuk mencari engkau, sekarang kudapatkan engkau. Telah kubentangkan permadani di atas tempat tidurku, kain lenan beraneka warna dari Mesir. Pembaringanku telah kutaburi dengan mur, gaharu dan kayu manis. Marilah kita memuaskan berahi hingga pagi hari dan bersama-sama menikmati asmara. Karena suamiku tidak di rumah, ia sedang dalam perjalanan jauh. Sekantong uang dibawanya, ia baru pulang menjelang bulan purnama. Ia merayu orang muda itu dengan berbagai-bagai bujukan, dengan kelicinan bibir ia menggodanya. Maka tiba-tiba orang muda itu mengikuti dia seperti lembu yang dibawa ke pejagalan, dan seperti orang bodoh yang terbelenggu untuk dihukum. Sampai anak panah menembus hatinya, seperti burung dengan cepat menuju perangkap dengan tidak sadar bahwa hidupnya terancam. Oleh sebab itu, hai anak-anak, dengarkanlah aku, perhatikanlah perkataan mulutku. Janganlah hatimu membelok ke jalan-jalan perempuan itu, dan janganlah menyesatkan dirimu ke jalan-jalannya. Karena banyaklah orang yang gugur ditewaskannya, sangat besarlah jumlah orang yang dibunuhnya. Bersama-sama ayat 27. Rumahnya adalah jalan ke dunia orang mati yang menurun ke ruangan-ruangan maut. Katakan amin. Ya, saudaraku, demikian pembacaan firman Tuhan dari Amsal pasal yang ke-7, melanjutkan apa yang sudah pernah kita baca, apa yang sudah pernah kita renungkan. Saudaraku, kembali saya ingin mengulang sedikit dari Mazmur 119 ayat 97 sampai ayatnya yang ke-101. Apa gunanya, apa pentingnya jikalau kita merenungkan firman? Apa untungnya bagi kita jikalau kita menangkap pesan Tuhan? Coba baca Mazmur 119 ayat 97 dimulai, ya. Inilah pesan-pesan dan keuntungan kita yang mau merenungkan firman.
Betapa ku cintai Tauratmu. Betapa ku cintai Tauratmu. Aku merenungkannya sepanjang hari. Aku merenungkannya sepanjang hari. Si Daud bersaksi, aku merenungkan firman-Mu, Taurat-Mu sepanjang hari. Terus, Perintah-Mu membuat aku lebih bijaksana daripada musuh-musuhku. perintah-Mu membuat aku lebih bijaksana dari Musuh-musuhku. Nah, saudara, dengan merenungkan firman, kita akan dapat lebih bijaksana daripada musuh-musuh kita. Kita akan lebih berhikmat. Di zaman sekarang ini perjuangan demi perjuangan ada banyak, tantangan demi tantangan ada banyak. Dimanapun dalam hal bidang apapun, dalam pekerjaan maupun usaha bisnis, saudaraku, kita akan menemukan kita harus berjuang dan juga bersaing satu dengan yang lain. Saya kira dalam dunia apapun selalu terjadi perjuangan, perlombaan satu dengan yang lain. Nah, saudara, Alkitab berkata perintah Tuhan itu membuat kita lebih bijaksana dari musuh kita. Dari sainganmu, dari lawan bisnismu, engkau akan lebih bijaksana daripada mereka jikalau saudara punya firman dalam hati. Jikalau saudara merenungkan firman. Jadi firman itu benar-benar membuat kita lebih bijaksana. Ya, terus. Sebab selama-lamanya itu ada padaku. Ya, jadi perintahnya itu selama-lamanya ada bagi Daud. Jadi selama-lamanya si Daud ini merenungkan perintah Tuhan. Maupun siang dan malam dia merenungkan firman Tuhan. Sehingga dia menjadi lebih bijaksana. Maukah Bapak Ibu Saudara lebih bijaksana? Jikalau saudara mau lebih bijaksana, renungkanlah perintah Tuhan dan firman Tuhan. Ya, terus. Aku lebih berakal budi daripada semua pengajarku, Ya. sebab peringatan-peringatanmu kurenungkan. Perhatikan, si Daud bukan hanya lebih bijaksana daripada musuh, tapi bahkan daripada pengajar-pengajarnya pun, si Daud lebih berakal budi. Si Daud lebih berakal budi. Alkitab berkata orang yang mau menerima teguran itu berakal budi. Atau orang yang mempunyai akal budi yang baik, dia mendatangkan karunia. Karunia bisa berbicara juga dengan talenta-talenta. Karunia juga punya makna tentang kesukaan bagi orang lain. Nah, jadi orang yang mau merenungkan firman siang dan malam sepanjang hari bahkan selama-lamanya, orang itu akan penuh dengan talenta-talenta dan orang itu akan menjadi lebih disukai bahkan dari pengajarnya sekalipun. Saudara, dalam hidup ini kita harus bisa disukai orang, walaupun tidak semua orang bisa menyukai kita. Tapi perlu ada orang-orang juga yang menyukai kita, artinya yang welcome dengan kita. Karena kita manusia adalah manusia sosial yang membutuhkan orang lain. Nah, jikalau semua orang kamu musuhi, bagaimana kamu bisa bertahan dengan segala tantangan yang ada dalam hidup ini? Saudaraku, Alkitab berkata si Daud lebih berakal budi, lebih bijaksana daripada para pengajar-pengajarnya, daripada para musuhnya. Terus ayat yang ke-100. Aku lebih mengerti daripada orang-orang tua. Bahkan si Daud walaupun muda tapi lebih mengerti, lebih berhikmat, lebih bijaksana, lebih berwibawa daripada orang-orang tua. Terus. Sebab aku memegang titah-titahmu. Alasannya satu, karena si Daud berpegang kepada titah-titah. Kepada firman. Saudara, mari kita kejar ini, berpegang kepada titah-titah Tuhan. Mari kita kejar hari-hari kita berpegang kepada perintah-perintah Tuhan. Terus. Terhadap segala jalan kejahatan aku menahan kakiku, supaya aku berpegang pada firman-Mu. Terhadap segala kejahatan aku menahan kakiku. Terhadap segala kejahatan aku menahan kakiku. Terus. Coba diulang lagi. Terhadap segala jalan kejahatan aku menahan kakiku. Ya. Supaya aku berpegang pada firman-Mu. Supaya aku berpegang kepada firman-Mu. Jadi orang-orang yang berpegang kepada firman itu ternyata orang yang menahan kakinya terhadap segala kejahatan. Tahan kakimu terhadap segala kejahatan, maka engkau akan lebih bijaksana daripada para pengajar-pengajarmu. Nah, saudaraku, itulah keuntungan kita merenungkan firman. Sekarang kita kembali kepada Amsal pasal yang ke-7.
Ayat yang pertama kita perhatikan. Hai anakku, berpeganglah pada perkataanku dan simpanlah perintahku dalam hatimu. Berpeganglah kepada perkataan. Jadi saudaraku, ini perintah, ini adalah peringatan bagi kita. Karena apa? Kita itu bisa jadi berpegang kepada perkataan yang lain. Manusia bisa jadi salah berpegang. Dia bisa berpegang kepada perkataan manusia. Dia bisa berpegang kepada pengalaman di masa lalu. Dia bisa berpegang kepada berita-berita negatif yang dia boleh dengar. Tapi pada saat ini Alkitab mengajarkan kepada kita, berpeganglah kepada perkataan. Berpeganglah kepada firman Tuhan. Dan simpanlah perintahku dalam hatimu. Simpanlah perintah Tuhan di dalam hati kita. Berpeganglah kepada perintah Tuhan. Tambatkanlah semuanya itu pada jarimu. Jadi seperti digunakan pada jari artinya kepada perbuatan. Jari-jari berbicara tangan, itu berbicara perbuatan. Terus, dan tulislah itu pada loh hatimu. Saudara, Amsal pasal yang keempat ayat yang ke-23 berkata, jagalah hatimu dengan segala kewaspadaan karena dari situlah terpancar kehidupan. Dari dalam hati terpancar kehidupan. Dan Alkitab menyuruh kepada kita, firman Tuhan berkata kepada kita, biarlah perkataan firman tertulis di loh hati kita. Biarlah perkataan firman tertulis di loh hati kita, berarti artinya kita menjaga hati kita dengan perkataan firman. Coba diulang baca Amsal 4 ayat 23. Jagalah hatimu dengan segala kewaspadaan, karena dari situlah terpancar kehidupan. Sekali lagi perhatikan, jagalah hatimu dengan segala kewaspadaan, karena dari situlah terpancar kehidupan. Saudara, dalam terjemahan bahasa sehari-hari, dalam FIH, Alkitab mencatat begini. Yang terutama sekali, jagalah hatimu, karena hatimu mempengaruhi segala sesuatu dalam hidup. Perhatikan firman Tuhan katakan, yang terutama sekali, jagalah hatimu, karena hatimu mempengaruhi segala sesuatu dalam hidupmu. Jadi jikalau kita bisa menjaga hati, kita bisa menjaga hidup. Pusat kehidupan kita adalah hati, Bapak Ibu. Pusat kehidupan kita ialah hati kita. Maka jikalau bisa kita menjaga hati ini, maka kita sedang menjaga kehidupan kita. Alkitab berkata, dengarkan, berpeganglah kepada perkataanku, simpanlah perintahku dalam hatimu, tuliskanlah itu pada loh hatimu. Artinya apa? Supaya hidupmu terjaga, firmanlah yang harus mengisi hati. Katakan, firman yang menguasai hatiku. Firman yang menguasai hatiku. Coba katakan, yang tertulis di hatiku ialah firman. Yang tertulis di hatiku ialah firman. Bukan pengalaman masa lalumu, saudara. Bukan kata-kata orang yang mengutukimu yang kamu simpan. Bukan perkataan orang yang memakimu yang kamu simpan dalam hati. Bukan sakit hati yang ada dalam hatimu, tapi apa? Firman Tuhan. Tertulis, jadi ditulis di dalam hati. Coba lanjut di ayat yang keempat. Katakanlah kepada hikmat, engkaulah saudaraku, dan sebutkanlah pengertian itu sanakmu. Iya, katakanlah kepada hikmat. Kita sudah belajar hikmat itu adalah kekuatan Allah. Hikmat itu adalah Yesus Kristus. Dan dikatakan saudara, katakanlah kepada hikmat engkaulah saudaraku, dan sebutlah pengertian itu sanakmu. Artinya tidak jauh daripadaku. Selalu ada hubungan dengan aku. Kalau berbicara saudara tidak bisa dipisah. Saudara itu tidak bisa dipisah, saudaraku. Biar bagaimanapun saudara kita, dia tetaplah saudara-saudara yang sekandung dengan kita. Enggak akan bisa dipisah. Dan Tuhan mau hikmat dan firman itu tidak bisa terpisah dari hidup kita. Amin. Maka katakanlah kepada hikmat itu engkaulah saudaraku, dan sebutkanlah pengertian itu sanakmu. Terus supaya engkau dilindunginya terhadap perempuan jalang, ya, terhadap perempuan asing, ya, yang licin perkataannya. Jikalau kita tidak jauh daripada firman, jikalau kita setiap hari mengerti firman, merenungkan firman, maka kita akan terlindung terhadap perempuan jalang, terhadap perempuan asing yang licin perkataannya.
Kita sudah belajar saudaraku, ya perkataan perempuan jalang ini menunjuk kepada perempuan yang tidak benar. Kalau dalam bahasa Batak kemarin kita belajar si babi jalang katanya saudaraku ya. Jadi perempuan pelacur lah yang dimaksudkan di sini. Nah, saudaraku dikatakan dengan kita merenungkan firman kita terjaga ke sana. Jadi sebenarnya Bapak Ibu, jikalau kita sering bilang begini, Pak aku ingin melakukan firman, tapi kok nggak bisa ya, kok selalu gagal ya. Sebenarnya itu karena kita tidak tiap hari merenungkan firman. Ketika hari Minggu misalnya kita ibadah dengar khotbah, kita pengen kan jadi pelaku firman. Tapi sehari itu mungkin bisa kita lakukan atau 2 hari. Tapi hari ketiga kita jadi sudah nggak mampu lagi. Kita menjadi lemah lagi, nggak bisa melakukan. Sebenarnya kenapa? Karena firman kita hanya renungkan hanya beberapa hari atau mungkin di hari Minggu saja. Tidak tiap hari. Makanya si Daud bilang begini, aku merenungkan Tauratmu siang dan malam, sepanjang hari sampai selama-lamanya. Jadi ini juga menjadi resep dan kuncinya bagi kita, jikalau kita mau hidup seturut firman, setiap hari sepanjang hidup kita, maka tiap hari kita harus belajar merenungkan firman, belajar mendengarkan firman, belajar membaca firman. Amin. Ada amin saudaraku? Amin. Haleluya. Jadi jikalau saudara mau hidup di dalam firman, jangan dengarkan firman sesekali saja. Makanya ini mesbah doa kita buat tiap hari. Sebenarnya saudaraku ini menjadi pelatihan bagi kita di mana saudara harus belajar firman tiap hari. Ya, mungkin selama ini sebelum pandemi kita hanya ibadah sekali seminggu, bahkan banyak orang sekali seminggu pun masih bolong. Dia masih katakan di hari Minggu kedua atau ketiga kami ada arisan, kami ada kerjaan, lagi sibuk, lagi nggak mood, sehingga hidupnya tidak berjalan dalam firman. Nah, saudara lewat mesbah doa ini kami rindu kita boleh mengerti firman bahwa perjalanan kita dengan Tuhan tidak cukup sekali seminggu merenungkan firman. Beribadah tidak cukup sekali seminggu. Ibadah bersama mungkin ada cuma hari Minggu atau mungkin 2 kali seminggu di gereja kita. Ada ibadah tengah minggu dan ada ibadah minggu. Selama ini mungkin hanya 2 kali kita pikir ibadah. Tapi lewat mesbah doa ini kami mau hadir kepada saudara memberitakan bahwa merenungkan firman beribadah harus tiap hari. Tiap hari seperti si Daud yang berkata, aku merenungkan Tauratmu siang dan malam. Dan dalam Mazmur 1 ayat yang ketiga dikatakan orang yang merenungkan Taurat Tuhan siang dan malam, ia akan seperti pohon yang ditanam di tepi aliran air yang merambatkan akar-akarnya ke dalam air dan pada musimnya dia akan berbuah dan dia tidak akan layu. Apa saja yang diperbuatnya berhasil. Jadi kenapa mesbah doa ini tiap hari kita hadirkan dengan firman yang selalu mengajar kita, kami rindu saudara apapun yang kau perbuat yang sesuai dengan firman selalu berhasil. Tuhan buat hidupmu berhasil, Tuhan buat hidupmu sehat, Tuhan buat hidupmu diberkati. Bukan karena kekuatanmu, tapi karena engkau senantiasa belajar bersekutu dengan Tuhan. Coba kita lihat Mazmur pasal yang pertama. Kita lihat saudara bahwa si Daud itu belajar merenungkan Taurat itu siang dan malam. Dimulai dari ayat yang kedua sampai ayat yang ketiga. Tetapi yang kesukaannya ialah Taurat Tuhan. Kesukaannya ialah Taurat Tuhan. Dan yang merenungkan Taurat itu siang dan malam. Yang merenungkan Taurat itu siang dan malam. Ia seperti pohon yang ditanam di tepi aliran air. Ya, yang terus. Menghasilkan buahnya pada musimnya. Dan yang tidak layu daunnya, apa saja yang diperbuatnya berhasil. Saudara, orang yang merenungkan Taurat itu siang dan malam, ia seperti pohon yang ditanam di tepi aliran air. Ia seperti pohon yang ditanam di tepi aliran air dan apa saja yang diperbuatnya berhasil. Kami rindu sebagai umat Tuhan kita semua berhasil. Sebagai hamba-hamba Tuhan kami rindu saudara berhasil. Dan dengan renungan-renungan seperti ini kita akan diajar dan dituntun bagaimana caranya berhasil menurut versinya Tuhan. Untuk berhasil dunia ini punya versi masing-masing. Punya cara, tapi kita mau berhasil menurut cara Tuhan.
Dan Alkitab berkata yang merenungkan kesukaannya. Jadi Alkitab firman Tuhan harus menjadi kesukaan kita. Firman Tuhan harus menjadi kesukaan kita. Kebenaran harus menjadi kesukaan kita. Beribadah harus menjadi kesukaan kita. Berdoa harus menjadi kesukaan kita. Maka lihat nanti bagaimana hidupmu akan dituntun Tuhan ke jalan keberhasilan. Karena Yesus berkata dalam Yohanes 10 ayat yang ke-10b, ya aku datang untuk memberikan hidup dan untuk mempunyai hidup dalam segala kelimpahan. Mulai dari bagian A-nya, pencuri datang untuk mencuri, membunuh dan membinasakan, tetapi aku datang supaya mereka mempunyai hidup dan mempunyainya dalam segala kelimpahan. Nah saudara, hidup dalam segala kelimpahan berarti hidup dalam keberhasilan. Hidup dalam keberhasilan berarti kita harus merenungkan firman. Merenungkan firman itu bukan sekedar sekali seminggu, bukan hanya 2 kali seminggu, tapi Alkitab berkata firman itu menjadi kesukaan. Kita renungkan siang dan malam. Tadi kita sudah belajar dalam Mazmur 119, si Daud menjadikan firman itu dia renungkan sepanjang hari sampai selama-lamanya. Dia berpegang kepada titah-titah Tuhan, dia merenungkan firman itu, dia renungkan setiap hari. Maka Bapak Ibu dengarkan baik, kamu kalau mau hidup benar di hadapan Tuhan, renungkan firman setiap hari. Maka doa minimal sejam sehari itu penting. Ada banyak persoalan ada dalam hidupmu bukan karena Tuhan tidak mau menolong, tapi karena kamu tidak mau berdoa beribadah. Orang yang merenungkan firman Tuhan dikatakan diberikan kebijaksanaan. Berarti kalau dia bijaksana dia akan mengambil keputusan-keputusan yang benar. Tapi jikalau dia tidak bijaksana dia mengambil keputusan yang salah. Dengarkan baik saudaraku yang dikasihi Tuhan. Coba cek pengalaman hidupmu selama ini. Berapa banyak masalah yang timbul sebenarnya harusnya tidak kamu harus alami. Tapi karena kamu salah mengambil keputusan masalah itu jadi kamu jalani. Coba cek saudaraku hidupmu selama ini ada berapa banyak masalah, ada berapa banyak tantangan yang sebenarnya tadinya tidak perlu kamu hadapi, tidak perlu kamu alami jikalau keputusanmu benar. Tetapi karena keputusanmu salah beberapa waktu yang lalu, maka masalah itu menghantuimu sampai sekarang. Masalah itu mengikutimu sampai sekarang. Itu berarti selama ini kamu tidak hidup bijaksana. Selama ini kamu tidak belajar memilih apa yang Tuhan mau. Akibatnya perjalananmu menjadi terhambat karena kesalahanmu di masa lalu. Nah, kalau begitu Pak bagaimana? Sebenarnya kita tidak bisa mengubah masa lalu, tapi kita bisa mengubah masa depan bersama dengan Tuhan. Masa lalu biarlah berlalu, tapi sekarang hari ini sampai besok dan selamanya ke depan kamu bisa mengubah situasimu, kamu bisa mengubah keputusanmu, kamu bisa menentukan jalan-jalan yang kamu pilih. Dan untuk kamu bisa menemukan jalan yang tepat, kamu harus bijaksana. Dengan cara apa kamu bijaksana? Dengan kamu bersekutu dengan Tuhan, dengan kamu belajar perintah Tuhan, dengan kamu berpegang kepada titah-titah Tuhan, dengan kamu merenungkan firman sepanjang hari dan sampai selama-lamanya. Ada amin Bapak Ibu Saudaraku. Haleluya. Jadi ini penting. Bagaimana saudara dan saya harus mau bersekutu dengan Tuhan tiap hari. Jangan bilang masa Pak cuma doa aja pekerjaan kita. Kan perlu juga Pak masak, perlu juga ini. Dengarkan baik, kamu harus ngerti prioritas hidup. Ada 24 jam satu hari. Masa 1 jam pun tidak bisa kamu berikan untuk Tuhan. Bahkan kalau kita mau bahas persepuluhan waktumu. Berarti 2 jam 40 menit kamu coba berikan kepada Tuhan. Kalau kita mau bahas persepuluhan waktu. 10% waktumu berikan untuk Tuhan. 90% kamu pakai sesuka hatimu. Untuk pekerjaan, untuk istirahat atau apa. Ayo supaya kamu melihat terobosan. Ayo praktek supaya saudara melihat pertolongan Tuhan. Hanya orang yang merenungkan Taurat itu siang dan malam, maka dia akan melihat pertolongan Tuhan. Maka kalau kita mau belajar tentang si Daud ini merenungkan firman, atau si Daud ini 7 kali sehari dia memuji-muji Tuhan. Coba kita lihat. Mazmur 119 ayat 164. Mazmur 119 ayat 164. Firman Tuhan,
Katakan begini, 7 kali dalam sehari aku memuji-muji engkau karena hukum-hukummu yang adil. Si Daud tahu betapa pentingnya memuji menyembah Tuhan. Maka si Daud investasikan waktunya 7 kali sehari untuk memuji-muji Tuhan karena hukum-hukum Tuhan. Si Daud bukan orang yang tidak punya pekerjaan. Si Daud bukan orang yang pengangguran makanya bisa 7 kali sehari beribadah. Si Daud raja Bapak Ibu. Kalau sekarang kita bisa sebutkan presiden. Si Daud itu raja, si Daud itu pemimpin, dia punya banyak pekerjaan. Tapi si Daud tahu apa yang menjadi prioritas dalam hidupnya. Maka 7 kali sehari dia memuji-muji Tuhan. Kita apa? Bapak Ibu apa? Ada yang 7 kali sehari makan. Ada yang 7 kali sehari ngemil. Ada yang 7 jam makan tidur. Ada yang 7 kali sehari main game. Ada yang 7 kali sehari main TikTok. Ada yang 7 kali sehari nonton sinetron. Tapi si Daud mengerti apa yang harus dia lakukan. Maka 7 kali sehari dia memuji-muji Tuhan. Makanya 1 jam sehari yang saya sampaikan itu sangat-sangat minimal. Itu perjalanan awal imanmu. Kalau kamu dalam hal itu sudah gagal, makanya imanmu biasa-biasa aja. Makanya masalah kecil udah membuat kau stres. Hanya masalah anak gak mau makan, kamu pun udah stres. Hanya masalah anak gak bisa dibangunkan pagi, kamu bisa marah-marah. Kenapa? Gak ada hubunganmu dengan Tuhan. Gak ada kekuatan yang dari Tuhan yang menolongmu. Ayo saudara, Bapak Ibu, kita sudah menjadi Kristen berapa tahun? Kita sudah percaya Yesus berapa lama? Sudah bagaimana cara mengikut kita dengan Tuhan? Jangan membenarkan diri dengan berkata, saya sambil bekerja berdoa Pak. Saya sambil ini berdoa Pak. Saya tahu bisa berdoa sambil bekerja. Tapi Tuhan mau kamu punya waktu khusus yang spesial. Ada amin saudaraku. Saya pun sambil naik motor bisa berdoa bahasa roh. Saya menyembah Tuhan, hati saya terkonek dengan Tuhan. Tapi yang saya mau tegaskan di sini, kamu punya waktu tersendiri dengan Tuhan. Jangan pakai alasan sibuk. Sering kali saya bilang begini, jangan tunggu dipaksa Tuhan kamu baru berdoa. Jangan tunggu kamu masuk rumah sakit baru kamu, aku mau melayani, aku mau menyembah. Jangan tunggu dihajar baru sadar. Jangan tunggu ditampar oleh firman baru kamu gentar. Ayo mulai dari sekarang kita belajar taat kepada Tuhan. Kita sudah jadi Kristen 20 tahun. Kita sudah jadi Kristen 30 tahun. Kita sudah jadi Kristen 50 tahun. Bahkan dari nenek moyang kita Kristen. Tapi hidup kita tidak berjalan seperti orang Kristen yang seharusnya. Maka Alkitab berkata, firman itu dalam Amsal pasal yang ke-7, jikalau kita kalungkan pada leher kita, jikalau kita tak buat itu di jari-jari kita, maka firman itu akan melindungi kita terhadap perempuan jalang, terhadap perempuan asing yang licin perkataannya. Karena apa dikatakan dari ayat 6? Karena ketika suatu waktu aku melihat-lihat dari kisi-kisiku dari jendela rumahku, kulihat di antara yang tak berpengalaman, kudapati anak-anak muda, seorang taruna-taruna yang tidak berakal budi. Dan apa katanya dengan anak muda yang tidak berakal budi itu? Mereka menyeberang ke sudut jalan melangkah menuju rumah perempuan semacam itu pada waktu senja pada petang hari. Di malam yang gelap mereka menyongsong perempuan itu. Artinya apa? Orang-orang muda yang tak berpengalaman ini pergi ke tempat-tempat yang membuat mereka jatuh dalam dosa perzinahan itu. Dan perempuan ini adalah perempuan yang datang dengan berpakaian sundal. Maka datanglah menyongsong dia seorang perempuan berpakaian sundal dengan hati licik, cerewet, dan lihat perempuan ini kakinya tak dapat tenang di rumah. Makanya orang yang kakinya tidak dapat tenang di rumah, perempuan yang tidak dapat tenang di rumah ini nih, mirip dengan perempuan di sini nih. Perempuan yang cerewet, lihat kakinya, waduh, ini terlalu tajam ini ya.
Terlalu keras ya, Bu, Pak. Ayo anak-anak muda, anak-anak gadis, tolong dijaga perjalanan hidupmu. Bisa tahan di rumah. Jangan dikit-dikit keluyuran. Sebentar ia di jalan dan sebentar di lapangan, sebentar di setiap tikungan menghadap. Jadi gak pernah bisa di rumah. Di perempuan sundal yang dimaksud ini perempuan yang cerewet, perempuan yang kakinya tidak dapat tenang di rumah, sebentar di sini, sebentar di sana. Susah diatur ini orang. Dan orang ini suka berpakaian sundal, makanya anak Tuhan jangan berpakaian sundal. Ibu-ibu, anak-anak gadis, tolong pakaianmu dijaga, jangan berpakaian sundal. Orang Kristen membenarkan diri, ini kan zaman modern, zaman milenial. Jadi nggak apa-apa pakaiannya terbuka. Pakaianmu jangan berpakaian sundal. Ke gereja. Roknya pendek banget, duduk lagi di depan. Pendeta nggak bisa fokus khotbah. Haleluya. Tolong cara berpakaianmu jangan berpakaian sundal. Bu, ngikutin zaman boleh. Tapi kalau zaman itu membuat engkau melanggar firman, gak usah ikuti. Ada kok banyak cara berpakaian yang tidak harus dengan cara berpakaian sundal. Agak jarang ini dikhotbahin. Kenapa? Nanti tersinggung. Saya lebih baik kau tersinggung daripada masuk neraka. Haleluya. Ada amin? Atau kalau enggak, lebih baik kamu tersinggung daripada kamu membuat orang masuk neraka. Dengan cara berpakaian sundalmu. Tapi saya berdoa, yang mendengarkan ini tidak ada yang begitu. Ayo, zaman sekarang saya lihat pakaian yang dijual itu, ya, pakaian untuk anak gadis itu kayak pakaian kelas 1, kelas 3 SD. Pendeknya minta ampun. Bolongnya di mana-mana. Haleluya. Please. Anak Tuhan jangan ikut-ikutan dengan cara berpakaian dunia. Udah tipisnya, pendek, bolong. Haleluya. Ayo anak-anak Tuhan, jangan ikut-ikutan. Hindari berpakaian yang sangat tipis, pendek, bolong, terbelah di mana-mana. Cara berpakaian sundal. Kamu anak Tuhan bukan orang sundal. Kamu anak Tuhan bukan anak sundal. Jadi cara berpakaianmu jangan sama dengan perempuan-perempuan sundal. Sekarang susah kita bedakan mana orang yang mau pergi ke gereja, mana orang yang pergi ke tempat dunia malam dari cara berpakaian. Susah dibedakan. Karena orang yang mau pergi ke tempat dunia malam, orang yang mau pergi ke gereja, cara berpakaiannya hampir sama sebagian orang. Cara berpakaian sundal. Stop semua itu. Kamu bisa pakai model yang zaman sekarang, tapi kan bisa tetap sopan. Kadang-kadang cara berpakaian begini membuat iman kekristenan dicibir oleh agama yang lain. Karena apa? Agama yang lain sangat menjaga kesopanan beretika berpakaian. Datanglah kita bilang, yang penting kan hati. Hatimu kalau betul dijamah Tuhan, cara berpakaianmu juga bisa diatur oleh firman. Jangan bilang yang penting hatiku kan Pak. Hatiku ini cinta Tuhan. Pakaian kan gak apa-apa. Makanya baca Alkitab bos. Renungkan firman Bu. Pak. Anak-anak mau beli baju. Kasih tahu yang begini gak boleh. Yang ini boleh. Kenapa tinggi terjadi pemerkosaan? Kenapa tinggi terjadi ya hubungan-hubungan di luar nikah. Hubungan seks di luar nikah. Karena apa? Digodain sih. Laki-laki gak usah digoda. Udah tergoda. Apalagi kau goda dengan begitu. Kamu pergi pacaran. Jalan dengan laki-laki lain, pakaianmu begitu. Mata laki-laki mah begitu. Gak bisa dia.
Walaupun itu tidak jadi alasan buat laki-laki untuk jatuh dalam dosa. Tetap harus kita bisa menjaga diri. Tapi ini saya ingatkan, ini yang putri-putri Sion nih, yang anak-anak Tuhan, yang ibu-ibu nih. Jaga cara berpakaian. Jangan seperti cara berpakaian sundal. Wow. Bisa amin Bapak Ibu Saudara. Amin. Haleluya. Haleluya. Anak-anak gadis, tolonglah lihat dirimu anak Tuhan. Kadang-kadang ketika berpakaiannya pendek dan bolong di mana-mana dilihatin orang. Apaan sih kampungan banget lihatin. Ya lo kamu kasih pemandangan. Jadi lihatin orang, entar kau diikuti kemana-mana. Salah sendiri. Saudara, berita-berita yang terjadi, beberapa kali terjadi pemerkosaan. Awalnya karena cara berpakaiannya tidak benar. Jangan bangga kalau kamu dilihatin karena pakaianmu seksi. Jangan bangga. Engkau sedang dijadikan tontonan gratis, bos. Sis, jangan bangga kalau kau berpakaian seksi, dilihatin banyak orang. Laki-laki, entahkah dia ganteng, muda atau tua. Jangan bangga, jangan merasa engkau terangkat derajatnya. Enggak, kamu sedang dijadikan tontonan gratis. Karena cara berpakaianmu yang salah. Yang sama dengan perempuan Sunda. Kalau saya mau pakai bahasa yang lebih gamblang, engkau sedang dinikmati secara gratis bersama-sama oleh banyak orang lewat cara pandang. Maka jangan berpakaian secara sundal. Ini harus saya sampaikan sebagai hamba Tuhan karena saya melihat sudah mulai bergeser ya. Anak Tuhan itu punya etika loh, anak Tuhan itu punya sopan santun loh. Cara berdandan anak Tuhan itu ada loh Bapak Ibu. Kita tidak sama dengan dunia. Sebenarnya ini makin merebak karena apa? Banyak juga di antara para pelayan pun begitu. Bahkan dia bisa pelayanan di depan, diangkat tangannya, bulu keteknya kelihatan. Haleluya katanya, laki-laki ye katanya pula, tapi bukan karena kekudusan. Jangan pakai alasan Tuhan lihat hati. Kalau hatimu sudah digarap firman, lihat cara berpakaianmu pun diatur oleh firman. Haleluya. Jangan ikut-ikut kebiasaan orang luar. Ini kita sering kali lupa. Tinggalnya di Indonesia, tapi budaya yang dipakai dalam berpakaian budaya Eropa. Kalau kamu mau pakai budaya berpakaian Eropa, kamu tinggal di Eropa sana, jangan di Indonesia. Tapi saudara, di Eropa pun saya lihat kalau orang itu takut Tuhan. Berbeda juga kok cara berpakaiannya. Tapi juga ada mungkin orang yang tidak berani beritakan ini. Takut tersinggung, takut dibilang ketinggalan zaman. Lebih baik saya dianggap orang ketinggalan zaman tapi benar di mata Tuhan. Daripada dianggap orang ngikutin zaman tapi saya melawan firman Tuhan. Amin. Karena apa? Hidupku hanya ditentukan oleh perkataanmu. Jangan cuma nyanyian itu pujian. Jangan cuma ye. Jangan cuma slogan-slogan doang. Harus benar diatur oleh firman. Harus benar dituntun oleh firman. Jadi pakaian kita harus sesuai pakaian anak Tuhan, bukan pakaian sundal. Ada amin? Jadi dari kecil, jadi sekarang dari anak-anak kecil sebenarnya udah dilatih ini. Saya sering melihat pakaian anak-anak kecil itu nggak ada lagi yang full bagus. Itu ya pakaian dari anak kecil udah dibiasa sekarang model-model yang keluar yang cuma di atas lutut, yang setengah paha yang dipakai. Dari anak-anak kecil, dan itu buat anak-anak gadis, buat anak-anak kecil perempuan. Udah dilatih dari kecil sehingga nanti dia dewasanya ya udah terbiasa dia pakaian begitu. Dia tidak tahu itu merusak. Itu merusak.
Saya harus suarakan ini. Saya harus suarakan ini. Supaya kita mau bertahan dalam kebenaran. Para pelayan-pelayan Tuhan, rubah cara berpakaian. Jangan bilang, ya model Tuhan lihat hati, enggak. Tuhan juga mengatur hidup kita. Oke, kita lanjut dulu Amsal pasal yang ke-7 ini. Enggak tahu kenapa lama banget membahas ini, karena mungkin terlalu banyak kita menganggap ini selama ini sudah benar. Nah, jadi harus ditegur. Firman itu harus mengingatkan kita, harus mengajar kita. Ya, ayatnya yang ke-13. Dipegang jala teruna itu dan diciumnya, terus dikatakan dengan muka tanpa malu berkatalah ia kepadanya, aku harus mempersembahkan korban keselamatan pada hari ini telah kubayar nazarku. Jadi pakaian sundal itu dipakai oleh perempuan sundal menggoda para orang-orang untuk jatuh dalam dosa. Jadi jangan, Alkitab berkata janganlah kamu menjadi serupa dengan dunia ini, tetapi berubahlah oleh pembaharuan budimu. Roma 12 ayat yang kedua. Roma 12 ayat yang kedua, Alkitab katakan, ya dari ayat 1 sampai ayat 2. Alkitab katakan jangan serupa dengan dunia ini. Coba dibaca, Bu Gembala. Karena itu saudara-saudara. Karena itu saudara-saudara. Demi kemurahan Allah. Demi kemurahan Allah. Aku menasihatkan kamu. Aku menasihatkan kamu. Supaya kamu mempersembahkan tubuhmu sebagai persembahan yang hidup. Perhatikan, tubuhmu harus menjadi persembahan yang hidup. Yang kudus dan yang berkenan kepada Allah. Yang berkenan. Saudara perhatikan cara berpakaian yang ada dalam tubuhmu harus cara berpakaian yang kudus dan berkenan kepada Allah. Dan tubuhmu harus menjadi dipakai untuk memuliakan Tuhan. Terus itu adalah ibadahmu yang sejati. Itu adalah ibadahmu yang sejati. Terus janganlah kamu menjadi serupa dengan dunia ini. Perhatikan, jangan kamu menjadi serupa dengan dunia ini. Tetapi berubahlah oleh pembaharuan budimu. Sehingga kamu dapat membedakan manakah kehendak Allah. Jadi kamu dapat bedakan mana kehendak Allah. Apa yang baik. Yang berkenan kepada Allah. Dan yang sempurna. Jadi kita harus berubah dalam cara berpikir, dan kita tidak boleh sama dengan dunia. Ada amin, saudara? Amin. Haleluya. Janganlah kamu menjadi sama dengan dunia ini. Dari cara berbicara, dari cara berpakaian, dari tingkah laku. Jikalau dunia kawin cerai biasa, kita jangan sama. Jikalau dunia mabuk-mabukan biasa, kita jangan ikut mabuk-mabukan. Jikalau dunia selingkuh itu biasa, kita jangan ikut-ikutan. Jikalau dunia hubungan seks sebelum nikah biasa, kita jangan ikut-ikutan. Janganlah menjadi serupa dengan dunia ini. Kamu bukan dari dunia, kamu dari Allah. Kamu anak Tuhan, kamu telah dilahirkan kembali oleh firman Allah yang hidup. Di dunia ini Alkitab bilang kita hanya menumpang. Di dunia ini kita cuma numpang, bukan ngontrak, numpang. Ngontrak masih mending. Alkitab bilang kita menumpang. Jadi kita pahamkan saudara kalau kita disebut, aku lagi numpang di rumahmu. Berarti kita nggak punya apa-apa, nggak punya rumah, nggak punya apapun. Tapi kita cuma menumpang. Coba kita lihat saudara, Alkitab berkata bahwa di dunia ini kita hanya menumpang. 1 Petrus 1 ayat yang ke-17. 1 Petrus 1 ayat 17. Dan jika kamu menyebutnya Bapa, ya, yaitu Dia yang tanpa memandang muka menghakimi semua orang menurut perbuatannya, ya, maka hendaklah kamu hidup dalam ketakutan, ya, selama kamu menumpang di dunia ini. Nah, hendaklah kita hidup dalam takut akan Tuhan, maksudnya itu selama kita menumpang dalam dunia. Jadi saudaraku, kita di dunia ini hanyalah numpang. Walaupun kamu punya kekayaan, perhatikan baik, itu numpang semua, bukan milik kita. Kita hanya dititipin, punya kesempatan mengelola. Semuanya bukan milik. Walaupun pakai atas nama. Karena apa? Di dunia ini kalau kita tahu kita adalah anak Tuhan, kita Alkitab bilang hanyalah numpang.
Maka inilah juga yang menghiburkan bagi orang-orang yang meninggal. Jikalau seseorang dipanggil Tuhan, dia kembali ke asal usulnya, ke tempat yang seharusnya dia tinggal, yaitu bersama dengan Tuhan di sorga. Karena di dunia ini dia cuma numpang, jadi dia lagi pulang kampung ke sorga. Jadi saudara, kita kampungnya di mana? Di sorga, di Yerusalem baru. Dunia ini cuma tempat numpang. Ada amin? Amin. Haleluya. Kami tinggal di Jakarta, ini cuma numpang. Saudara tinggal di luar negeri, itu cuma numpang. Ada amin, saudaraku. Haleluya. Wow, ini penting. Nah, sekarang kita belajar, saudara, tentang perjinahan ini. Bagaimana, saudara, anak-anak muda digoda untuk jatuh dalam perjinahan dengan pakaian sundal. Termasuk juga kemarin kita belajar yang tergoda bukan hanya anak muda, tapi orang-orang yang menghampiri istri sesamanya katanya. Jadi orang-orang ini disebutlah berzina, dan apa akibatnya? Alkitab bilang dalam Amsal pasal yang ke-7 ini, banyaklah orang yang gugur ditewaskannya, ayat 26. Karena banyaklah orang yang gugur ditewaskannya, sangat besarlah jumlah orang yang dibunuhnya. Rumahnya adalah jalan ke dunia orang mati yang menurun ke ruangan-ruangan maut. Orang yang jatuh ke dalam dosa perzinahan, percabulan, Alkitab bilang orang itu sedang jalan menuju dunia orang mati. Orang itu sedang menuju ke ruangan-ruangan maut. Oleh sebab itu kita jangan sampai jatuh ke dalam dosa perzinahan. Kaitannya tadi karena pakaian sundal itu adalah cara perempuan sundal untuk menggait orang-orang jatuh ke dalam dosa perzinahan. Makanya anak Tuhan berbeda cara berpakaiannya. Jangan tipisnya setipis benang, bolongnya di mana-mana, pendeknya pendek amat. Itu harus kita buang semua. Jadilah berbeda dari dunia ini. Nah, saudara, saya pelajari bahwa dosa perzinahan itu, saudaraku, dosa perzinahan itu juga bukan hanya masalah hubungan seks dengan orang lain, bukan hanya masalah jatuh dalam hubungan pergaulan bebas, tetapi saya belajar di Alkitab bahwa meninggalkan Tuhan sama dengan berzina. Hosea pasal 4 ayat yang ke-12. Hosea pasal 4 ayat yang ke-12. Kita coba lihat Hosea pasal 4 ayatnya yang ke-12. Umatku bertanya kepada pohonnya, Ya. dan tongkatnya akan memberitahu kepadanya. Ya. Sebab roh perzinahan menyesatkan mereka. Perhatikan, roh perzinahan menyesatkan umatku, kata Tuhan. Jadi umat bisa dikuasai, disesatkan oleh roh perzinahan terus. Dan mereka berzinah meninggalkan Allah mereka. Bagaimanakah caranya berzina? Dengan meninggalkan Allah mereka. Saudara, perzinahan itu bukan hanya secara lahiriah, tetapi secara rohani juga ada dosa perzinahan. Dengan cara apakah orang berzina secara rohani? Dengan cara meninggalkan Allah mereka. Kita sudah belajar cara meninggalkan Allah itu ialah dengan tidak lagi berpegang kepada firman. Dengan tidak lagi berpegang kepada perintah-perintah. Orang melupakan Tuhan bukan karena dia sudah lupa ada Tuhan atau enggak. Bukan itu cara melupakan Tuhan yang dimaksud Alkitab. Orang yang melupakan Tuhan itu ialah orang yang tidak lagi berpegang kepada perintah-perintah Tuhan. Coba kita lihat ayatnya sebentar. Ulangan pasal yang keempat, ayat yang ke-23. Ulangan 8 ayat yang ke-11 dulu. Ulangan 8 ayat 11 aja. Ya. Hati-hatilah. Hati-hatilah. Supaya jangan engkau melupakan Tuhan Allahmu. Supaya jangan engkau melupakan Tuhan Allahmu. Dengan tidak berpegang pada perintah, iya, peraturan, iya, dan ketetapannya, iya, yang kusampaikan kepadamu pada hari ini. Nah, saudara melupakan Tuhan bukan berarti dia mengakui tidak ada Tuhan. Melupakan Tuhan bisa saja orang ini masih mengaku aku percaya Tuhan. Tapi melupakan Tuhan yang Tuhan maksud adalah sekalipun mengaku percaya Tuhan tapi tidak lagi berpegang kepada perintah dan peraturan dan ketetapan firman, itu sudah melupakan Tuhan. Bahkan dijelaskan lebih jauh lagi, melupakan Tuhan itu ialah ketika orang sudah beribadah kepada yang lain. Beribadah berarti bersyukur, mengandalkan dan
mengagumi yang lain selain daripada Tuhan. Ulangan 8 ayat 19. Tetapi jika engkau sama sekali melupakan Tuhan Allahmu Iya, dan mengikuti Allah lain, mengikuti Allah lain, beribadah kepadanya dan sujud beribadah menyembah kepada Allah yang kepadanya, lain, sujud menyembah kepada Allah yang lain. aku memperingatkan kepadamu hari ini Iya. bahwa kamu pasti binasa. Nah, saudara, inilah berzina secara rohani. Berzina secara rohani ialah melupakan Tuhan. Berzina secara rohani ialah meninggalkan ibadah. Berzina secara rohani ialah tidak lagi mentaati firman. Berzina secara rohani ialah tidak lagi berpegang kepada firman. Itu zina secara rohani. Dan akibatnya tetap sama. Engkau sedang menuju kepada dunia orang mati dan menuju kepada ruangan-ruangan maut. Maka jangan berzina secara rohani. Ada amin? Amin. Haleluya. Haleluya. Dalam Hosea 14 ayat yang ke-12 tadi coba kita lihat sampai ayat yang ke-13. Hosea, ya silakan, 4 ayat 12 tadi. Umatku bertanya kepada pohonnya, Iya, dan tongkatnya akan memberitahu kepadanya, iya. sebab roh perjinahan menyesatkan mereka. Roh perjinahan menyesatkan. Yang disesatkan ini ingat, bukan orang di luar umat, tapi ini umat Tuhan. Umat Tuhan ternyata walaupun sudah percaya Tuhan masih bisa disesatkan dengan roh perjinahan ini. Terus Dan mereka berjinah meninggalkan Allah mereka. mereka berzina dengan cara meninggalkan Allahnya, meninggalkan firman. Makanya saudara, kalau kita meninggalkan persekutuan dengan Tuhan, di mata Tuhan kita sedang berzina loh. Inilah zina rohani. Kamu meninggalkan ibadahmu, kamu gantikan dengan hal yang lain. Kamu berzina secara rohani. Di mata Tuhan. Terus Mereka mempersembahkan korban di puncak gunung-gunung iya. dan membakar korban di atas bukit-bukit, Nah, di bawah pohon besar dan Iya. pohon hawar dan pohon rimbun, sebab naungannya baik. Itulah sebabnya anak-anakmu perempuan berzina dan menantu-menantumu perempuan bersundal. nah saudaraku, orang-orang ini, orang Israel ini memang lebih gila lagi cara mereka meninggalkan Tuhan. Mereka membuat korban di puncak gunung-gunung dan membakar korban di atas bukit-bukit. Makanya orang Batak, saya tegaskan ini, gak usah pergi ke pusuk bukit bikin persembahan sesajian. Gak perlu bikin persembahan di puncak gunung-gunung. Membakar korban di bukit-bukit. Di bawah pohon besar dan pohon hawar yang rimbun. Kita sudah Kristen, tidak lagi menyembah berhala. Kecuali saudara bukan Kristen, firman ini tidak bisa dipaksakan kepadamu. Tapi di luar Kristen, di luar percaya Yesus, tidak ada keselamatan. Jangan ikut-ikut dengan dunia. Membakar korban di puncak gunung-gunung, membakar korban di bukit-bukit, membawa korban di bawah pohon besar, membawa korban di bawah pohon yang rimbun. Ini kan yang biasa dilakukan penyembahan berhala. Saya yakin bukan cuma orang Batak, di segala suku ini semua ada sebenarnya. Karena apa? Setannya sama, iblisnya sama, cuma berbeda-beda aja caranya. Tapi setan yang menyesatkan sama. Dan semuanya itu perzinahan. Jadi orang yang masih membawa sesajian korban kepada kuburan, kepada pohon rimbun, kepada dewa, kepada ini, itu perzinahan di mata Tuhan. Maka enggak usah bawa makanan-makanan lagi ke kuburan. Gak usah bawa makanan-makanan lagi ke pohon besar. Gak usah bawa makanan-makanan mamele. Do you know mamele? Apa bahasa Indonesianya mamele ini? Ya pokoknya membawa persembahan-persembahan untuk mengambil hati penunggu-penunggu suatu tempat. Jangan lagi, no. Kita bukan begitu lagi. Iman kita tidak seperti itu lagi. Penyembahan kita hanya kepada Tuhan. Coba kita lihat Hosea 5 ayat 3-5. Hosea 5 ayat 3-5. Aku ini mengenal Efraim, dan Israel tidaklah tersembunyi bagiku, Ya. sebab engkau telah berzina, hai Efraim, dan Israel telah menajiskan diri. Iya.
Perbuatan-perbuatan mereka tidak mengizinkan mereka berbalik kepada Allah mereka, Ya. sebab roh perjinahan ada di antara mereka dan mereka tidak mengenal Tuhan. Jadi jikalau orang tidak berbalik kepada Tuhan, jikalau perbuatannya tidak berbalik kepada Tuhan, itu sedang dikuasai roh perjinahan. Terus, Kecongkakan Israel menjadi saksi terhadap dirinya sendiri. Efraim akan tergelincir jatuh oleh kesalahannya sendiri, dan bersama-sama mereka juga Yehuda. nah saudara, kita belajar dari manakah sebenarnya niat percinahan ini timbul. Kita lihat Matius 15 ayat 19. Matius 15 ayat 19. Matius 15 ayat 19. Karena dari hati timbul segala pikiran jahat, Ya, pembunuhan, ya. perjinahan, percabulan, pencurian, sumpah palsu, dan hujat. Jadi percinahan itu timbul mulai dari hati. Jadi orang ketika dia mulai berzina sebenarnya dimulai dari hati. Hati yang tidak benar, hati yang tidak kudus, hati yang tidak dikuasai oleh firman, baru orang bisa jatuh dalam percinahan. Jadi makanya saya bilang tadi, jangan ngomong hatiku yang dilihat Tuhan, tapi hidupmu tidak benar. Karena coba diulang ayat 19-nya, dari manakah timbul awalnya segala dosa perjinahan itu? Coba diulangi. Karena dari hati Perhatikan, karena dari hati timbul segala pikiran jahat, timbul segala pikiran jahat. Jadi jikalau orang jahat berarti dalam hatinya adanya kejahatan, tidak Tuhan. Terus pembunuhan, perjinahan, percabulan, pencurian, sumpah palsu, dan hujat. Jadi orang itu tidak bisa bilang, kan hatiku baik kok, cuma omonganku yang menghujat dia. Enggak bisa. Enggak bisa. Semuanya dimulai dari hati. Kamu bisa tinggalkan ibadah, tapi kamu bisa bilang aku cinta Tuhan. Enggak. Itu cuma di mulut doang. Kamu bisa tinggalkan ibadah itu karena hatimu sudah mulai bergeser dari Tuhan. Semua dimulai dari hati. Maka jaga hatimu dengan segala kewaspadaan. Saudara, dosa percinahan ini bukan hanya karena sekedar menyembah tadi dengan membawa sesajian, tapi pergi kepada peramal, kepada dukun juga dosa percinahan di mata Tuhan. Coba kita lihat Imamat pasal yang ke-20 ayat 6 sampai ayat yang ke-8. Bertanya kepada roh orang mati, bertanya kepada dukun, bertanya kepada peramal, itu dosa percinahan. Coba ya. Imamat 20 ayat yang ke-6. Imamat 20 ayat yang ke-6. Lihat ayat ini. Orang yang berpaling kepada arwah, atau kepada roh-roh peramal, yakni yang berjinah dengan bertanya kepada mereka. Perhatikan, orang yang berpaling kepada arwah, kepada roh-roh peramal, yaitu dukun-dukun itu dipenuhi roh peramal. Dia cari tahu apa kira-kira yang terjadi. Dia cari tahu siapa yang mengambil handphonemu. Dia cari tahu siapa yang membuat engkau sakit. Itu roh peramal yang bekerja, dan Alkitab berkata orang yang pergi ke sana dikatakan orang itu berzinah di mata Tuhan. Terus, aku sendiri akan menentang orang itu, ya, dan melenyapkan dia dari tengah-tengah bangsa. Dan ketika orang melakukan itu, Tuhan menentang dia. Makanya jangan bilang dukun dipakai Tuhan. Makanya jangan bilang orang-orang yang punya kelebihan-kelebihan itu adalah hamba Tuhan yang dipakai Tuhan menyembuhkan. Engkau ketika melakukan itu, engkau ditentang oleh Tuhan dan engkau akan dilenyapkan jikalau tidak bertobat. Maka baca Alkitab, back to the Bible. Jangan dengarkan omongan orang. Sekalipun dia punya jabatan mungkin dalam suatu pelayanan, dan dia meneguhkan dan berkata, gak apa-apa pergi ke sana. Tolak semua perkataan omong kosong itu. Orang yang berpaling kepada arwah, berarti roh nenek moyang. Arwah-arwah orang-orang mati. Roh-roh peramal. Yang kita sebutkan itu, ya orang yang diberikan kelebihan-kelebihan khusus. Punya kemampuan khusus, indera keenam. Orang yang pergi bertanya kepada mereka. Alkitab berkata, firman Tuhan berkata, aku sendiri akan menentang orang itu dan melenyapkan dia dari tengah-tengah bangsanya. Terus, ayat 7.
Maka kamu harus menguduskan dirimu. Maka kamu harus menguduskan dirimu. Dan kuduslah kamu. Dan kuduslah kamu. Sebab akulah Tuhan Sebab Allahmu. akulah Tuhan Allahmu. Terus. Demikianlah kamu harus berpegang pada ketetapanku. Ya. Dan melakukannya. Akulah Tuhan yang menguduskan kamu. Nah saudara, ini yang harus kita perhatikan. Pergi kepada arwah-arwah. Pergi bertanya kepada roh peramal, kepada dukun, itu perzinahan. Dan Kristen juga tidak mengakui kita boleh menyembah menginjili jin. Saudara, di Alkitab juga ada kata jin. Imamat 17 ayat yang ke-7. Orang yang memelihara jin, orang yang menyembah kepada jin, itu juga berzina di mata Tuhan. Ya, coba kita lihat. Imamat 17 ayat yang ke-7. Janganlah mereka mempersembahkan lagi korban mereka kepada jin-jin. Janganlah mereka mempersembahkan lagi korban mereka kepada jin-jin. Sebab menyembah jin-jin itu adalah zina. Sebab menyembah jin-jin itu adalah zina. Terus? Itulah yang harus menjadi ketetapan untuk selama-lamanya bagi mereka turun-temurun. Itulah yang harus menjadi ketetapan untuk mereka selama-lamanya turun-temurun. Jadi menyembah jin, memanggil jin, berdoa kepada jin, itu adalah penyembahan berhala, itu adalah zina di mata Tuhan. Menyembah berhala adalah zina. Nah, saya akan bukakan lebih dalam lagi bahwa marah pun itu berzina di mata Tuhan. Kolose 3 ayat yang ke-5. Kolose 3 ayat 5. Karena itu matikanlah dalam dirimu segala sesuatu yang duniawi. Karena itu matikanlah dalam dirimu segala sesuatu yang duniawi. Yaitu percabulan. Yaitu percabulan. Kenajisan. Hawa nafsu. Nafsu jahat. Ya. Dan juga keserakahan. Ya. Yang sama dengan penyembahan berhala. Percabulan, kenajisan, hawa nafsu, nafsu jahat, keserakahan itu sama dengan penyembahan berhala. Terus semuanya itu mendatangkan murka Allah atas orang-orang durhaka. Ayat yang ke-8. Tetapi sekarang buanglah semuanya ini, yaitu marah, geram, kejahatan, fitnah, dan kata-kata kotor yang keluar dari mulutmu. Ayat 9. Jangan lagi kamu saling mendustai, karena kamu telah menanggalkan manusia lama serta kelakuannya. Ya, marah, geram, kejahatan, fitnah, kata-kata kotor, nafsu jahat, kenajisan, hawa nafsu, percabulan, keserakahan. Itu sama dengan penyembahan berhala. Dalam 1 Samuel 15 ayat 23, kedegilan hati sama dengan penyembahan berhala. Dan penyembahan berhala sama dengan perzinahan di mata Tuhan. Maka saya katakan, dosa adalah perzinahan di mata Tuhan. Coba baca 1 Samuel 15 ayat 23. Sebab pendurhakaan adalah sama seperti dosa bertenung. Sebab pendurhakaan sama dengan dosa bertenung. Dan kedegilan adalah sama seperti menyembah berhala dan terafim. Dan kedegilan sama dengan seperti menyembah berhala dan terafim. Sama seperti menyembah berhala dan terafim. Jadi degil, bebal, susah, taat kepada firman. Itu juga penyembahan berhala. Dan penyembahan berhala adalah perzinahan secara rohani di mata Tuhan. Upah dari penyembahan berhala ialah penghukuman. Oleh sebab itu saudaraku, mari kita jaga hidup kita. Jangan lagi bermain-main dengan dosa. Sudah dibuat pandemi COVID-19, Tuhan izinkan terjadi. Tujuannya apa? Mengingatkan kita, tanpa Tuhan kita nggak ada apa-apanya. Tanpa Tuhan kita nggak bisa apa-apa, tanpa Tuhan kita nggak kuat. Ini mengingatkan kita supaya kita sungguh-sungguh datang kepada Tuhan. Semoga firman ini memperlengkapi kita untuk mengerti kebenaran hari demi hari. Jangan biarkan engkau bercinah di mata Tuhan. Jangan biarkan engkau bercinah dalam sudut pandang Tuhan. Tapi kita benar dan kudus di mata Tuhan. Melakukan dosa, baik itu marah, hawa nafsu, keserakahan, itu juga penyembahan berhala. Itu juga perzinahan secara rohani. Kiranya kita menjadi kudus karena Allah kita kudus. Jangan pergi bertanya kepada roh-roh orang mati lagi. Jangan kau panggil lagi orang-orang yang katanya bisa memanggil opungmu, yang bisa memanggil arwah nenek moyangmu, yang bisa memanggil roh-roh orang yang telah mati. Itu perzinahan di mata Tuhan. Jangan lagi saudaraku melakukan hal-hal itu. Karena kamu dan saya sudah menjadi Kristen. Orang-orang yang melakukan itu adalah melawan firman Tuhan. Dan Tuhan akan melawan dia. Janganlah kita melawan Tuhan. Sebab hidup kita hanya karena Tuhan. Semoga firman ini memberkati saudara. Tuhan Yesus memberkati.
katakan, Kaulah Rajaku, Kaulah. Kau yang termulia Di bumi dan di surga. Katakan sekali lagi, Kaulah Tuhanku, Kaulah Tuhanku, Kaulah Rajaku, Kau yang termulia di bumi dan di surga. Ku sembah Kau Tuhan, ku sembah Kau Tuhan, ku puji, ku muliakan nama Kau Tuhan, ku puji, ku muliakan nama. Ku sembah Kau, ku sembah Kau Tuhan. Amin. Ku sembah Kau Tuhan, Ku puji, ku muliakan namamu selamanya. Ku sembah, Kau Tuhan, ku sembah Kau Tuhan, ku puji, ku muliakan namamu. Oh, ku puji Kau Tuhan, ku sembah Kau Tuhan, ku puji, ku muliakan namamu. Yesus, ku sembah Kau Tuhan, ku sembah, Kau Tuhan, ku puji, ku muliakan namamu. Lebih sungguh lagi katakan, ku sembah Kau Tuhan. Angkat tanganmu, ku sembah Kau Tuhan, haleluya. ku puji, ku muliakan namamu Selamanya Tuhan. Ku sembah Kau Tuhan, Ku sembah Kau Tuhan, ku puji, ku muliakan. Katakan, ku sembah, ku sembah, ku sembah Kau Tuhan, ku sembah Kau Tuhan, ku puji, ku muliakan namamu. Yesus. Ku sembah Kau Tuhan, ku sembah Kau Tuhan, ku puji, ku muliakan namamu. Haleluya. Ku puji, ku muliakan namamu Tuhan. Ku puji, ku muliakan namamu. Haleluya. Terima kasih ya Tuhan, ku puji Engkau Tuhan. Haleluya, haleluya. Mari sembah, pujilah Tuhan. ku sembah. Syarala bantaka ya rala basana bayara la bala 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 bayara la bala 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 bo. Engkau Sikal ya rala basana bayara la bo. Haleluya, haleluya. Terima kasih Tuhan. Haleluya, haleluya. Engkau baik, Engkau baik. Haleluya. Oh, ku mau sepertimu
Terima kasih Tuhan Yesus buat firman-Mu pagi ini. Dalam setiap jalan kami mau memuliakan nama. Kami tidak mau bercinah secara jasmani. Kami juga tidak mau bercinah secara rohani. Tidak lagi mau menyembah berhala. Tidak lagi mau meninggalkan ibadah kami, menukarkannya dengan hal-hal yang lain. Kami mau mengerti apa yang menjadi prioritas utama dalam hidup kami mulai hari ini. Inilah hidup kami Tuhan Yesus, kami serahkan ke dalam tangan-Mu. Di dalam nama Yesus, saudara taruh tangan-Mu di dada, aku berdoa bagi saudara. Dan aku berdoa Tuhan bagi seluruh umat-Mu yang saat ini menaruh tangan di dada, diberkatilah Engkau. Diberkatilah Engkau dengan damai sejahtera dan sukacita. Biarlah Engkau diberkati dengan kekuatan yang baru. Dengan pengharapan, dengan iman yang teguh. Turunlah kepada-Mu Roh Kudus hikmat pengertian, kebijaksanaan. Aku berdoa biarlah hatimu dipenuhi dengan cinta akan Tuhan. Hatimu dipenuhi dengan kerinduan akan Tuhan. Sehingga hari-harimu engkau pakai untuk memuji menyembah Tuhan. Hari-harimu engkau pakai untuk melayani Tuhan. Bahkan dalam segala pekerjaanmu pun engkau tetap memuji memuliakan Tuhan. In Jesus name aku berdoa. Terputus engkau dari kutuk, dari penyakit, dari kuasa gelap. In Jesus name. Demi nama Yesus. Dengarkan baik. Ada orang yang selama ini dikuasai dengan pikiran-pikiran intimidasi, dengan intimidasi penyakit, intimidasi kutuk, intimidasi kuasa gelap. Dan dengarkan baik, aku nyatakan in Jesus name, dalam nama Yesus, engkau terputus, terbebas dari kutuk itu. Engkau terputus, terbebas daripada penyakit itu. Engkau terputus, terbebas dari ancaman penyakit yang kau dengarkan itu. Demi nama Yesus, terima itu jadi atasmu. Orang bahasa kata, seorang ibu yang ketakutan karena ada penyakit yang dia dengarkan, sebenarnya belum dialami, tapi karena dia dengarkan ada penjelasan-penjelasan, mungkin penjelasan yang masuk akal menurut medis ataupun penjelasan dari orang lain. Dengarkan baik, in Jesus name, engkau bebas dari rasa takut tentang penyakit itu. Dalam nama Yesus, out roh ketakutan kecemasan dari dirimu. Keluar roh ketakutan kecemasan dari dalam dirimu. In Jesus name. Terima ini. Pesan ini bagimu. Terima dalam nama Yesus. In Jesus name. Jikalau saudara ada yang mendengarkan ini dan ada betul orangnya, boleh dengarkan. Saudara, kalau kau tidak keberatan, kamu boleh konfirmasi. Kirimkan kesaksianmu. Tapi kalau kau malu mungkin diketahui orang lain, tidak apa-apa. Tapi nangkap pesan Tuhan ini. You are free. Kamu bebas mulai hari ini. Engkau tidak dikuasai dengan intimidasi itu. Engkau dikuasai oleh firman. Dalam nama Yesus. Terima itu. In Jesus name. Orabasakata kayaralabasakata kirabosekete denaborapa papa. Orabasakata kayanabasakata kayaralabasikata kayaralaba. Oripapa kata kasekremo nokotoko sakaya. Oralabasakata kayaralabasekete denadababa yaraba. In Jesus name. Saudara, arahkan tanganmu ke bagian tubuh yang sakit. Si kata-kata, biar engkau saat ini merasakan kesembuhan. Ada seperti panas di bagian tubuhmu. Engkau sedang merasakan panas. Dan itu kuasa Allah yang sedang bekerja. Ripakataka. In Jesus name. You are free. You are free in Jesus name. Engkau sembuh. Orabasak. Engkau yang merasakan ada sesuatu yang panas sedang mengalir di bagian anggota tubuhmu. Dalam nama Yesus, kuasa Roh Kudus mengalir bagimu. Horabasakataka yanabasakataka. Ribasakataka yanaba. Terima. Terima. Dalam nama Yesus, engkau sehat. Engkau sembuh. Dalam nama Yesus. Engkau yang sakitmu di bagian dalam pencernaan atau bagian saraf atau apapun, yang pasti yang bukan luka. Bapak Ibu bisa tepuk begini. Tepuk. Dan katakan dalam nama Yesus sembuh. Kalau itu jantungmu, katakan dalam nama Yesus jantungku sehat sembuh. In Jesus name. Saudara bisa tepuk dan katakan dalam nama Yesus sembuh. Ora pasa kata kaya ralapa papa pasa. In Jesus name. Fire Holy Spirit. Api Roh Kudus. Ripa kata kaya ralaba sanaba. Ripa kata fire Holy Spirit. Engkau bebas dari segala kolesterol, hipertensi, saraf kejepit. Engkau bebas, engkau merdeka. Dari penyakit tumor, engkau bebas, engkau merdeka. In Jesus name. Dalam nama Yesus. Terima. Jadi. Aku nyatakan ini jadi.
Dalam nama Yesus, janjimu Bapakku, apa yang kami sebutkan doakan dalam namamu terjadi, apa yang kami minta terjadi untuk kemuliaan namamu. Aku berjanji tidak mencuri kemuliaan namamu, Engkau yang dimuliakan. In Jesus name, Engkau bebas, Engkau merdeka. Dalam nama Yesus. Terima kasih Tuhan buat pagi ini. Engkau memberkati studi anak-anakmu. Engkau memberkati setiap rumah tangga. Tidak ada perceraian lagi dalam nama Yesus. Pulihkan rumah tangga, pulihkan keuangan umatmu. Dalam nama Yesus, pulihkan bangsa kami. Tolonglah bangsa kami. Berkati pelayanan ini nanti malam ibadah kami. Ibadah praise and worship Engkau berkati. Jam 7 malam Engkau bekerja dengan dahsyat dan luar biasa. Berkati juga ibadah kami besok pagi. Ibadah kami hari Minggu. Dan selanjutnya semua ibadah yang ada Tuhan berkati. Berkatilah seluruh umatmu yang membagikan ibadah ini. Dan orang-orang yang menonton siaran ulangnya Tuhan berkati. Engkau berkati Tuhan orang-orang yang juga memberkati mendoakan kami dalam pelayanan ini dalam nama Yesus. Terima kasih Tuhan, kami bersyukur kepadamu. Haleluya. Amin. Mari kita angkat tangan, kita terima berkat Tuhan. Terimalah berkat Tuhan di tangan kananmu umur panjang dan kesehatan. Di tangan kirimu kekayaan dan kehormatan, hikmat dan pengurapan Allah di atas kepalamu. Kebajikan dan kemurahan belakang mengikuti engkau. Masa depanmu sungguh ada dan harapanmu tidak akan hilang. Kau tetap naik dan tidak pernah turun jadi kepala, bukan ekor, diberkati berlimpah untuk kemuliaan Tuhan. Apa saja kau perbuat Tuhan buat berhasil dan beruntung. Terimalah damai sejahtera dari Allah Bapa, kasih karunia dari Yesus Kristus, dan persekutuan yang manis dengan Roh Kudus menyertai engkau Maranatha sampai selama-lamanya. Haleluya. Amin. Kita berikan tepuk tangan yang terbaik untuk Tuhan Yesus. Ya, puji Tuhan Bapak Ibu Saudara, ibadah kita sudah selesai. Dan mohon maaf apabila dalam 2 hari ini Saudara ada banyak pesan permintaan doa mungkin yang belum kami balaskan semuanya. Berhubung karena kami ada kesibukan, seperti kemarin kami seharian Saudara ada mengurusi pelayanan yang terhubung juga dengan Bapak Pembina Pendeta Tamrin Simajuntak. Jadi Bapak Ibu ada pesan-pesan yang mungkin belum kami balas, doa-doa yang belum kami mungkin respon, mohon maaf. Tapi hari ini kami akan balas semua, kami akan respon semua. Jadi untuk setiap kesaksian, permohonan doa, dan jikalau ada pertanyaan-pertanyaan yang mungkin seputar firman yang kita bagikan, Bapak Ibu bisa hubungi kami di WA 0878 8252 0227. Bapak Ibu bisa hubungi kami di WA 0878 8252 0227. Semoga saudaraku dengan kita menghadirkan ibadah ini saudara terberkati, saudara boleh maju di dalam Tuhan. Oke, saudaraku yang dikasih Tuhan semuanya semangat. Ya, kuat, hebat di dalam Tuhan. Amin. Maju terus di dalam Tuhan. Dan akhirnya saya Pendeta Besron Yusuf Roni Marpaung mengucapkan terima kasih kepada saudara. Dan mohon maaf apabila ada kata yang kurang berkenan. Kami tidak bermaksud menyinggung, merendahkan siapapun. Kami hanya belajar menyampaikan firman apa adanya secara gamblang untuk mudah dimengerti. Semoga pelayanan ini menjadi berkat bagi saudara. Terima kasih buat semua doa, dukungan, dan bagi saudara yang sudah membagikan. Jangan lupa yang belum klik tanda jempol untuk halaman ini klik. Dan yang belum mengikuti silakan mengikuti. Dan bagi saudara yang belum subscribe akun YouTube kita, silakan subscribe dengan nama BJR Besron Yusuf Roni Marpaung. Tuhan memberkati saudara semuanya. Maju terus dalam Tuhan. God bless you all. Selamat pagi. Sampai jumpa ibadah nanti malam. Shalom.